Dua, saatnya mendengar cerita. Ayo Suneo, ada si Suka. Tiga, suara disimpan, senyumnya dipasang, semua mata melihat ke depan. Yuk salamnya dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya bagus, salamnya kompak. Dari matanya saja kelihatan anaknya semangat-semangat. Dari suaranya kelihatan, dari matanya kelihatan anaknya bercerdas. Supaya pahalanya makin banyak, salamnya akan saya ulang satu kali lagi, boleh? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, meskipun terlambat suaranya sampai muncrat-muncrat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat pembina sepuh Yayasan Ainul Yakin yang kita hormati, Abi Isma, yang kita muliakan para guru dan adik-adik yang Kak Imo cintai, kabarnya baik? Semuanya sehat? Bilang amin, saya doakan semuanya bahagia. Bapaknya rezekinya banyak. Ibunya gak suka marah-marah lagi. Emang suka diomelin? Kenapa rupanya? Dan saya doakan semua teman-temannya soleh-soleha. Banyak prestasinya selalu. Amin ya Rabbal. Selamat sore santri, apa kabar? Harus sedikit dong. Baik. Selamat sore pinter, apa kabar? Selamat sore hebat, selamat sore pintar, selamat sore semua, apa kabar? Ini cocok jadi gubernur Jawa Tengah nih. Yang ini rektor UGM. Ini atlet pencaksilat nasional. Ini guru besar psikologi UGM. Rektor UNY. Nah, juragan cilok internasional. Punya restoran di mana-mana. Amin. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Menyebut nama Allah, disebut nama Allah, hati kita bergetar karena iman. Kerasa di jantung tuh. Tapi jangan lebay. Itu mah dangdut, apalagi koplo. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Tuhan yang tak beranak dan tidak diperanakan. Tuhan kok beranak, emang sapi.
Siapa nama Tuhanmu yang esa? Siapa nama Nabimu yang agung? Siapa yang penasaran pengen ketemu Nabi Muhammad? Yang angkat tangan saya doakan mimpi ketemu Nabi Muhammad. Di padang mahsyar mendapatkan minuman telaga Nabi Muhammad. Di padang mahsyar mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Di surga jadi tetangganya Nabi Muhammad. Dalam riwayat Nabi Muhammad itu orangnya gagah. Pas gagahnya, hidungnya mancung, alisnya tebal, kulitnya putih mutiara, rambutnya ikal sebahu, jenggotnya lebat rapi segenggam, matanya binar, giginya berkilat, badannya kokoh, perutnya six pack. Bapakmu white box. Pantesan adik kita paling seneng trampolin di perutnya bapak. Emang gitu. Lama-lama anak perempuannya gemes, perutnya bapak diremes kayak slime. Akhirnya adiknya makin gemes, putele tadi covid. Siapa nama nabimu yang agung? Nabi yang rendah hati, jujur dan bijaksana. Siapa nama nabimu yang agung? Maukah kau jadi anak yang soleh? Maukah kau jadi anak yang soleh? Hormati orang tua, sayang pada saudara. Maukah malah mobil loh kamu. Kamu mobil. Supirnya bertanya-tanya. Sibuk sendiri. Bagi dong. Yang kering juga mau. Kasihan kau malah jijik ya. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk dua. Anteng. Tambah umur, tambah usia, tambah waktu. Kita harus tambah pinter, bersyukur kepada Allah. Banyak banget nikmat yang Allah berikan pada kita. Yang kita minta ataupun gak kita minta. Kita sadar atau gak sadar, Allah berikan pada kita semuanya. Di antara nikmat yang paling besar itu ada 4. Sudah tahu? Sudah tahu belum? Mau tahu? Ya, kalau mau tahu ya gimana lagi? Dikasih informasi. Kata Nabi Muhammad, akbarun nikmah ba'dal iman wal islam as-sihhatu wa tul umru. Iman, Islam, sehat dan umur panjang. Karena imannya kuat, maka kita semangat dan sungguh-sungguh melaksanakan ajaran Islam. Apalagi badannya sehat, umurnya panjang. Jadi pejuang dong, jadi dai dong. Di mana aja kita akan mengangkat mulia ajaran agama Islam. Nah, tepuk satu. Adik-adik Tuhannya siapa? Bukit-bukit, lembah, gunung di sana, pepohonan, semuanya merupakan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Siapa pencipta langit? Siapa pencipta bumi? Siapa pencipta laut? Pencipta angin? Pencipta api? Siapa yang pengen ketemu Allah? Emang bisa? Kapan? Gak tahu. Bisa? Aneh loh. Semua agama itu Tuhannya kelihatan. Semua agama Tuhannya itu punya orang tua, punya anak. Hanya orang Islam yang Tuhannya ada, gak kelihatan dan gak diperanakkan, gak punya anak, yaitu Allah. Kamu percaya? Tuhan yang gak kelihatan percaya? Iya, yakin? Itu namanya iman. Tapi iman kita bukan iman asal beriman, pakai ilmu, pakai pemahaman yang benar tentang kehidupan ini. Adik-adik,
Bisa nggak kita lihat matahari setiap 1 menit? Tidak bisa. Kenapa? Mata kita tidak sanggup melihat matahari. 1 menit lihat matahari, terbakar kornea matamu. Jadi buta. Apalagi di semesta ini ada miliaran, biliunan matahari. Semua ciptaan Allah. Lihat makhluknya saja kita nggak mampu. Apalagi sekarang dengan mata yang lemah, lihat Allah. Nggak mampu. Tapi nanti di surga, mata kita akan diubah oleh Allah. Bisa melihat Allah dari surga. Siapa yang ingin ketemu Allah? Siapa yang ingin masuk surga? Siapa yang ingin ketemu malaikat Ridwan? Ketemu Nabi Muhammad? Ketemu tangga bidadari? Siapa yang ingin ketemu keluarga Nabi Muhammad yang mulia? Siapa yang ingin itu para sahabat yang luar biasa? Siapa yang ingin ketemu presiden? Ketemu pocong? Orang beriman ngapain takut sama hantu? Kesempatan. Hantunya nongol langsung bilang, "Hei setan, apa kabar? Salam dari Bijay." Setannya bejol-bejol pakai betatin, giginya copot 5. Loh, Nabi begitu juga, abur banting setan tuh, karena beriman kepada Allah. Yang ada tuh gak harus kelihatan. Kok ini hari apa namanya? Hari Jumat ada nggak? Kelihatan nggak Jumatnya? Waktu itu ada tidak kelihatan ciptaan? Orang mati hilang apanya? Nyawa pabriknya di mana? Ada nggak nyawa itu? Kelihatan nggak? Kita boten nih. Nyawa ada, tidak kelihatan ciptaan. Siapa yang tahu kita bernafas pakai apa? Ya iyalah, masa pakai wudhu. Kita bernafas pakai hidung, yang dihirup adalah udara. Oksigen ada nggak? Kelihatan nggak oksigen? Nggak kelihatan ciptaan. Sopo sing tahu nuntut? Yuk bareng-bareng nuntut yuk. Siji loro telu. Oh aneh. Yang kecil gitu bunyinya. Yang lebih gede. Yang ini gede banget. Itu namanya tuh namanya meledak, tahu gitu. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu. Bagus, pahalanya 10. Nabi Muhammad. Doakan Nabi di alamnya Nabi Muhammad. Yes. Kalau Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Nuh, Fatimah. Wassalam, wassalam. Anakku jenazah. Awas yang bilang wassalam, saya nggak terima. Tahu aja. Nanti malam pokoknya saya nggak terima. Saya masuk rumah kamu berubah jadi pocong warna pink. Saya nggak main-main. Saya masuk rumah kamu berubah jadi pocong warna pink gambar LOL. Itu unyu banget setan. Tepuk 1 kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya yang setia hingga hari akhir nanti berkumpul di surga. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Iya. Kak Bimo ini kalau dengar nama Nabi Muhammad rasanya kangen banget, rindu banget. Orangnya cakep banget loh. Kalau Kak Bimo ini cakep nggak? Ada yang bilang katanya wajah saya kayak artis Korea gitu. Betul apa salah? Katanya wajah saya putih gitu, betul salah? Glowing nggak? Tolong ya, jangan bohong. Bohong dosa. Kak Bimo sama Taehyung cakep siapa? Kak Bimo sama Lee Min Ho cakep siapa? Kak Bimo sama Jimin cakep mana? Sama Raffi Ahmad cakapan mana?
Sama Sule? Sama sapi? Sama wedhus? Sama monyet? Aku apaan? Masa sama kambing sama monyet kalah? Namanya saja terkenal kok. Bimo, artinya bibir mo. Monyong. Siapa yang monyong? Bibir model tahu. Bimo itu nama indah terkenal, artinya bibir mo. Monyet. Bibir model. Saya tuh ngomong sungguhan, betul nggak? Saya tuh cocok nggak jadi model? Cocok nggak? Nggak tahu kan? Padahal bener dulu Kak Bimo pernah jadi model. Waktu muda ada sebuah acara penting namanya pelatihan perawatan jenazah. Kak Bimo jadi modelnya, disuruh tidur, dikasih kain kafan. Ya! Ternyata model kain kafan. Jadi pocongnya gitu. Innalillahi. Saya sadar wajah saya memang imut, ya kan? Imut itu artinya ireng mutlak. Dari samping wajahnya pede kan, peteng dedet. Semoga wajah saya tidak mengganggu kesehatan Anda semuanya ya. Amin. Udah, antengan suara disimpan. Di langit ada dua cahaya terbang cepat menuju bumi. Alien? No. Monster? Bukan. UFO? Salah. Apalagi Mr. Plankton? Cilik. Malam itu 27 Rajab tahun ke-11 kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya malaikat Jibril Mikail turun ke bumi melewati lapis-lapis langit dan 7 lapis atmosfer menuju kota Mekah, langsung ke rumah Ummu Hani dan suaminya putri Abu Thalib, di mana Nabi Muhammad sedang istirahat. Sampai di bumi, malaikat Jibril dan Mikail wujudnya berubah jadi manusia yang biasa, berbaju putih, wajah segar, tampak tidak lelah, kemudian menuju rumah Ummu Hani. Assalamualaikum ya Nabi ya Rasul. Waalaikumsalam Jibril. Adakah perintah untukku? Nabi Muhammad gak takut. Dulu takut loh. Mas siapa namanya? Pak Gubernur? Farel misalnya nanti malam malaikat datang ke rumah kamu gimana? Farel. Farelnya langsung. Farel itu lagi Farel. Farel lari sampai ke Dumau Diombo. Pulang-pulang ngomong 5 ember. Pulang pakai pempes bayi lagi. Saking takutnya. Maklumlah. Kemudian malaikat mengatakan, ya Muhammad, kita akan menuju ke 5 tempat istimewa. Naik ke langit yang 7, lalu mendapatkan perintah yang sangat istimewa pula. Sekarang, ya, kenapa Nabi Muhammad sedih hari itu? Karena tahun itu namanya Amul Husni, tahun kesedihan. Kenapa Nabi Muhammad sedih, Kak Bimo? Dengarkan Squidward. Pertama, paman Nabi Muhammad Abu Thalib meninggal dunia belum masuk agama Islam. Yang kedua, Bunda Khadijah meninggal dunia setelah berjuang bersama Nabi Muhammad selama 11 tahun kenabian. Innalillahi wa inna ilaihi
Taif Nabi Muhammad dilempar batu, dibilang orang gila. Orang gila. Lututnya berdarah. Innalillahi. 3 tahun Bani Hashim keluarga Nabi Muhammad dikucilkan, terlunta-lunta di tepian kota Mekah. Nggak boleh makan, mau berdagang, nggak boleh ngobrol, nggak boleh menikah, nggak boleh ikut kegiatan masyarakat sehingga terkucilkan. Innalillahi. Maka Nabi Muhammad sedih dan diajak untuk bergembira bersama malaikat. Ya, menuju kemana? Mari kita berangkat. Yuk biar semangat, Nabi Muhammad jalan, tepuk tangan bareng-bareng. 1, 2, 3. Tepuk tangan itu kurang semangat. Tepuk tangan sambil teriak. Ya. 1, 2, 3. Ibu-ibu di belakang nggak usah gini-gini ngapa tayo. Juga ciri-ciri malah mundur-mundur. 1, 2, 3. Duduk rapi kembali. Upin Ipin duduk. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah perjalakan hambanya. Lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjid Aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang diberkahi kawasan sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Tepuk 1. Nabi Muhammad dibawa ke Ka'bah. Siapa yang pengen naik haji? Siapa yang ingin menghajikan orang tuanya? Siapa yang ingin menghajikan guru-gurunya? Saya doakan semuanya bisa berangkat haji ya. Dari Allah dan waktu yang Allah tetapkan terbaik. Amin ya Rabbal. Tidurlah. Mas, Nabi Muhammad direbahkan di depan Ka'bah. Kemudian dibuka bajunya, dibedah dadanya. Gak pakai sakit, gak pakai darah, gak pakai nyeri. Dikeluarkan jantung sucinya, kemudian dibasuh dengan air zam-zam yang dibawa Mikail dengan bejana perak, panci dari perak. Gak sakit, bersih, adem, diisi ilmu dan hikmah. Kira-kira nyucinya jantung Nabi Muhammad pakai rinso gak? Sabun colek, Mama Lemon, Doni, gak butuh gerenjeng, pakai wajan. Kemudian ditutup lagi, lalu Nabi Muhammad berdiri dan siap-siap berangkat menuju ke tempat istimewa. 5 tempat istimewa, dihafalkan ya. Burak mendekatlah, muncullah burak berwarna putih kemilau, lebih tinggi dari keledai, lebih pendek dari kuda. Dia adalah binatang langit yang besok kita dari surga ya. Lebih cepat daripada suara, lebih cepat daripada suara apa itu? Betul, suara budubuh dong Pak R.E. King ya. Kenapa boleh budubuh? Apunten Ibu. Ini suara apa lagi? Ya, Yamaha R35. Kalau yang begini, iya, Kawasaki Ninja ZX 25ER. Betul ya. Apalagi nih ya. Suara apa namanya? Betul, tukang cilok kecantol helikopter. Burak menuju 5 tempat istimewa.
Sebutkan, hafalkan. Sebutkan, hafalkan. Berangkat Nabi menuju Taibah. Taibah itu sebuah kampung di Madinah atau Yasrib. 2 tahun lagi Nabi ke sono hijrah. Lalu sang Nabi menuju Madian. Madian itu di Yordania, rumahnya Nabi Syuaib. Sekarang termasuk karena gempa Turki, Lebanon, Suriah, Yordania. Lalu tur Sinai itu di Mesir, antara Mesir dengan Gaza Palestina, 6 jam perjalanannya. Dulu Kak Bimo dari Kairo menuju Gaza itu lewat Sinai selama 6 jam, jalan darat yang kering di gurun Sinai, tempat Musa mendapatkan wahyu. Dan Baitul Lahmi, Bethlehem lahirnya Isa. Dan Masjidil Aqsa di Yerusalem. Masjidil Aqsa di kota Darussalam atau Yerusalem. Masjid Aqsa itu 19 Nabi Rasul lahir, besar, bermarkas dakwah di sana. 9 Nabi Rasul yang tidak dilahirkan di sana diperjalankan ke tempat itu, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu. Luas banget, luasnya berapa tahu nggak? Masjidil Aqsa itu luasnya 14 hektar, sama luasnya dengan pesantren Ainul Yakin. Masya Allah, tabarakallah. Kawasannya sama, pegunungan begini nih, pegunungan batu. Di situ ada tempat yang namanya Masjidil Aqsa. Siapa yang pengen ke Makkah Al-Mukarramah? Siapa yang pengen ke Madinah? Siapa yang pengen Masjid Aqsa? Ya Allah, ya angkat tangan, berangkatkan mereka ya Allah, dengan rezekimu, dengan waktumu ya Allah, amin ya Rabbal. Masjid mana yang paling mulia? 100.000 kali nilai ibadah di sana. Masjid apa? Masjid Haram. Haram. Mana lagi masjid yang juga mulia, 1000 kali lipat nilai ibadah di sana. Masjidil Nabawi di kota Makkah. Mana lagi masjid yang juga utama, 500 kali lipat nilai ibadahnya. Apalagi jamaah sholatnya, kalikan 27 derajat. Nabi sholat 2 rakaat. Allahu Akbar. Ketika Nabi Muhammad sholat, ada bahaya mengancam. Ada makhluk jelek banget, jijik. Namanya jin ifrit. Siapa? Manuk emprit. Mengendap-endap di belakang semak. Muhammad, akan aku bakar kau dengan apiku yang menyala-nyala. Aku dapat hadiah dari iblis untuk ini. Aku tutaskan kita sekarang juga. Nabi Muhammad pun di tengah Al-Aqsa, kawasan luas itu, terbang ke langit. Dikejar sama setannya. Muhammad, mau kemana? Ku bakar kau. Iya. Cahaya merah apa itu Jibril? Itu jin ifrit yang hendak bunuh kau Muhammad. Bacalah Al-Baqarah. Kanjeng Nabi Muhammad membaca ayat kursi. Gak kuat tuh syaitan yang paling kuat sekalipun. Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Apa akibatnya? Apinya padam. Iki piye? Kok mati? Gak boleh bensin di. Kemudian padam. Bukan hanya api yang padam, badannya pun lemas, tenaganya hilang, lost power. Tenagamu terbang tinggi, hilang tenaganya, akibatnya jatuh. Muhammad, help me please. Tolong ya.
jelas hancur, kakinya lepas, tangannya copot, kepala memblinding, celananya nyangkut pohon. Mati hancurlah diri Ibrit yang hendak membunuh Nabi Muhammad Sallallahu. Setan tuh jadi apa kuele tuh? Bagus kuele. Wangi atau bau? Nyenengin atau nyebelin? Wangi apa jorok? Di WC ada enggak? Tong sampah ada enggak? Di kuburan ada enggak? Di comberan ada enggak? Di sini ada enggak? Sedang duduk atau berdiri? Setannya sedang duduk atau berdiri? Di depan atau di belakang? Katanya warna apa? Iya kan? Bajunya baju warna apa? Pakai peci. Namanya pegang apa ciri-cirinya? Oh, cuma megang toh. Ini udah mau malam nih, masa bilang setan? Setannya sih ada di sini beneran. Gizi kan orangnya? Celananya hitam. Abu-abu kan bajunya? Bajunya kau yang mesti. Gue peci kan? Aku dong. Jauh-jauh dari Cebongan Sleman, lalu Sukoharjo muter Praci Mantoro sampai sini cuma dibilang setan. Gak terima, aku gak terima. Untuk kalian semua jadi orang kaya. Itu kutukan bukan ya? Bukan, namanya doa restu. Saya doakan semuanya kaya raya. Bangun masjid desanya lebih makmur. Bangun dakwah Islam lebih semarak. Apalagi mau puasa Ramadan. Amin ya Rabbal. Dapur satu. Anteng anaknya. Kemana Nabi Muhammad? Langit satu Nabi Adam, langit dua Nabi Isa, langit tiga Nabi Yusuf, langit empat Nabi Idris, langit lima Nabi Harun, langit enam Nabi Musa, yang tertinggi langit tujuh namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Oh la la la, oh li, ayo duduk rapi, suara disimpan, semua duduk tenang. Hah? Alhamdulillah Rabbil alamin. Gak gampang loh deh ngurusin swasta begini. Ini masnya sudah berjuang baik-baik sungguh-sungguh agar kita bisa ngaji nyaman ya. Tepuk tangan buat operator silakan. Tepuk satu, tepuk dua. Ada 7 nabi. Nabi pertama namanya Nabi Adam. Ternyata Nabi Rasul itu punya keahlian beda-beda loh. Siapa yang pengen seperti Nabi Adam, ahli menasihatin orang? Siapa yang pengen jadi psikolog? Siapa yang pengen terapis mental kayak Bu Bisma? Siapa yang pengen jadi motivator? Siapa yang pengen jadi guru BP? Itu ilmunya Nabi Adam, menyadarkan manusia agar menata hidupnya dengan Islam. Siapa yang pengen jadi dokter kayak Nabi Isa? Siapa yang ingin punya rumah sakit sendiri? Siapa yang akan bantu orang sakit miskin gratis? Siapa yang mau jadi dokter anak, dokter gigi, dokter bedah, dokter hewan, dokter setan? Kamu nanti nyontek kuntilanak ya, dibantu pusat ngesot. Nyontek kuntilanak malah kena sendiri. Pantatnya meledak, tembus. Itu dokter itu dibutuhkan masyarakat ilmunya Nabi Isa.
Langit 3 Nabi Yusuf. Siapa yang pengen seganteng Nabi Yusuf? Mimpi. Kalau Kak Bima sama Nabi Yusuf wajahnya 11-12 kan? 11 2.000? 11 juta? Waduh banget. Sudah itu Kak diriku? Ya. Nah, yang penting Nabi Yusuf dibutuhkan masyarakat karena ahli keuangan, bendaharawan negara, menteri keuangan, ya. Siapa yang pengen jadi orang kaya? Siapa yang pengen kaya dermawan? Siapa yang jadi akuntan? Siapa yang pengen jadi penasihat keuangan? Itu ilmunya Nabi Yusuf. Lalu yang Nabi Idris. Siapa dia? Penemu tulis baca. Namanya Manuh, tapi karena rajin belajar cinta ilmu, maka dipanggil Idris, artinya orang yang belajar sungguh-sungguh cinta ilmu. Siapa yang ingin jadi dosen, jadi guru, jadi rektor, menteri pendidikan, jadi ilmuwan dunia, jadi ustaz, itu Nabi Idris. Bahkan Nabi Idris adalah ahli bela diri. Lawan 30 preman menang. Padahal premannya ngeri loh. Ada yang kepalanya gundul, matanya melotot, giginya gondrong, perutnya ada yang badannya hitam penuh tato, yang depan tatonya SpongeBob, belakang Doraemon, lengannya Soundesik, bajunya Hello Kitty. 30 orang kalah sama Nabi Idris. Siapa yang pengen pintar silat? Siapa yang pengen dapat medali emas Olimpiade Taekwondo? Siapa yang jago gulat? Siapa yang ahli jiu-jitsu? Siapa yang pengen jago Muay Thai? Saya doakan semuanya jadi orang yang kuat. Amin ya rabbal. Nabi Harun ahli politik, ahli diplomasi, jago komunikasi. Ada nggak sih yang pengen jadi anggota DPR MPR? Siapa yang pengen jadi presenter buat acara? Itu ahli komunikasi Nabi Harun. Yang dahsyat Nabi Musa. Nabi Musa itu nabi pemimpin yang berani menanggung resiko apapun yang terjadi demi misi menyelamatkan orang-orang yang dizalimi oleh Fir'aun. Kejar mereka, jangan biarkan mereka hidup. Ya. Ada yang menggunakan pedang sakti, teng. Padahal pedangnya bengkok turnayek. Ada yang menggunakan apa namanya? Nancep gerobak mie ayam. Ada yang menggunakan apa namanya? Nembus pintu WC. Sing mesake saya lagi ndodok ning WC. Ada yang menggunakan perisai, ada yang menggunakan pisau, ada yang menggunakan garpu. Terakhir senjata rahasia, peniti. Khusus melawan musuh gendut coblos kempes. Nabi Musa cepat kita lotera, bagaimana ini? Bagaimana? Tenang, Allah bersama kita. Tenang piye? Simba, bayi ini kita dikejar Fir'aun. Fir'aunnya panggil panglimanya, Panglima, majulah, pimpin pasukan tumbas Musa. Cepat, panglimanya gede banget. Awas ya, telinganya bahaya. Panglimanya mau teriak keras banget suaranya. Kalau rusak kakek nggak tahu jawab. Ternyata besok nggak aja ke laut. Laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan, besok buang aja ke laut. Allah melaknat laki-laki yang menjaga perempuan dan melaknat perempuan yang membela laki. Tepuk 1, tepuk 2. Lah guru Islam rambutnya gondrong, nggak apa-apa, Nabi juga segitu panjangnya ya. Tapi kan nggak mondek. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2.
Tuhan rahasia lah, Pak. Ada apa? Musa dan pengikutnya menyeberang Laut Merah. Terus? Kita tengah-tengah. Terus? Bahaya. Bahaya gimana? Air yang kanan ke kiri. Terus? Yang kiri ke kanan. Terus airnya ketemu. Terus salim. Ya tenggelam lah. Ternyata airnya menenggelamkan pasukan Fir'aun yang jumlahnya jutaan. Wow! Wow! Kalimatnya Aduh, silaku tiba. musnahlah pasukan Fir'aun dengan seluruh tentaranya. Itu Nabi Muhammad belajar ilmu kepemimpinan dan kesanggupan berkorban untuk menjalankan misi hidupnya. Itu Nabi Musa alaihis. Yang ketujuh Nabi Ibrahim tuh Nabi yang paling tinggi mulia karena ahli tauhid, mengajarkan siapa Tuhan pencipta kita, karena Ia pencipta kita, hanya Dialah yang kita sembah dan kita mintai pertolongan. Nah, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Nabi Muhammad melintasi para nabi, naik ke mustawa Baitul Ma'mur tempat malaikat tawaf. Kemudian di Sidratul Muntaha melihat malaikat Jibril asli wujudnya, lalu mendapatkan perintah sholat 50 waktu. Oh la la la, oh lili li, ayo diteruskan. Semua duduk tenang. Sholat 50 waktu akhirnya berkurang jadi 5 waktu. Jawab ya. Sholat subuh 2 rakaat. Jawab. Zuhur asar. Sholat maghrib. Sholat isya. Putra putri semangat mana? Kok kayaknya yang perempuan kalah semangat sama laki-lakinya? Mana? Sholat subuh, zuhur asar, sholat maghrib, sholat isya. Waktunya di pagi hari, sholat subuh di pagi hari, zuhur asar di siang hari, sholat maghrib di sore hari, sholat isya di malam hari. Ternyata laki-lakinya lebih semangat dari perempuan. Tepuk tangan semuanya. Lebih semangat lagi sambil teriak, ye! Untuk pesan kau yakin luar biasa, tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Tepuk 1, tepuk 2. Nabi mengambil surga ke neraka juga, kemudian pulang ke Al-Aqsa, kemudian pulang ke Mekah, hatinya gembira, imannya makin kuat, bersiap untuk melaksanakan perintah selanjutnya, menjalankan dakwah Islam di Mekah dan di Madinah. Alhamdulillah. Tapi oleh-olehnya adalah sholat. Terusin ya lagunya ya, harus bisa. Suara azan telah terdengar lantang, panggil kita tuh bersembahyang. Rasulullah pernah bersabda. Bisa lagunya? Udah lupa ya? 1, 2, 3. Oh nggak bisa. Tegak menjulang di sana, gagah menara masjidku, masjid yang indah dan megah, aku cinta kepadamu. Bisa lagunya? Kita bareng-bareng 1, 2, 3. Bagaikan langit di sore hari, berwarna biru, sebiru hatiku, menangi kabar yang aku tunggu. Cium, kamu ciuman sama kambing, pelukan sama sapi. Gimana ini? Adakah kau lupa
lupa, bisa lagunya? Menaungi 2/3 dunia, bisa lagunya? Bisa ya? Saat langit berwarna merah, sangga dan kerikil perkasa berlarian, bisa? Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa. Semoga yaudah, kamu sama dia saya doakan semoga sakinah mawaddah warahmah. Mana lagunya kita kan gitu. Nih, lagu yang kini tiada ragu lagi dalam kehidupan, bisa? Aku bangga jadi anak Islam, bisa? Wong kong ini kopi. Apa? Kalian mencintaiku, Besti? Terima kasih. Saraneo. Iya, kau jelas dengan apa? Ini Rojab loh, bulan suci Rojab, ada istilah Islami semangatin puas ibadahnya, bagusin sholatnya, karena sholat yang agak bagus tiapnya, kokoh agama kita, insya Allah jadi umat orang Islam yang berkualitas. Rojab berlalu nantinya akan menjelang Sya'ban, kemudian bulan Ramadan. Sebentar lagi. Pagi-pagi, mas-mas remaja masjid ada yang angkatkan tangan, dong, bawa rebana. Ada yang bawa botol, ada yang bawa wajan. Berangkat beli kampung, gugah pahalanya gede banget. 1, 2, 3, oh, sayur-sayur, makanannya. 1, 2, 3, Alhamdulillah, baju baru, Ramadan tiba, puasa lagi, tarawih lagi, baju baru, masjidnya ramai, jamaahnya banyak, jadi orang takwa. Baju baru, kuat puasa, khatam Al-Quran, tuntas tarawih, sahur. Ramadan bulan berkah, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan diikat, Al-Quran diturunkan, puasa diwajibkan, pahala 1000 bulan bagi yang beritikaf. Letakkan tangan di dada.
Tirukan suara saya, kita akhiri bertekad. Aku harus sehat. Gitu dong, perempuannya ngalahin semangatnya. Aku harus pintar. Aku harus soleh. Aku harus juara. Aku harus surga. Ulangi. Aku anti bully. Aku anti rusuh. Aku anti malas. Aku anti korupsi. Aku anti narkoba. Overdosis. Tapi total ternyata juga. Terima kasih sudah mendengarkan dongeng Kak Bimo. Bukan dongeng kisah Kak Bimo di tempat yang istimewa bersama orang-orang yang istimewa, dan semoga kita diistimewakan Allah dengan keiman ketakwaan. Tepuk tangan yang meriah semuanya. Lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.